Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Summa salatullah salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa la taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijaratu 'iddat lil kafirin. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Shadaqallahul azim. Wa basyiril ladzina amanu. Berikanlah, kabarilah, kabar gembirakanlah alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, annalahum, sesungguhnya bagi mereka, jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwasanya mereka memiliki beberapa surga, tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir beberapa sungai. Kullama ruziku minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu. Ketika mereka diberikan rezeki dari surga itu yang berupa buah-buahan sebagai rezeki bagi mereka, qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu. Mereka berkata bahwa ini adalah buah-buahan yang diberikan kepada kami sebelumnya. Wa utubihi mutasyabiha, mereka diberikan yang saling menyerupai. Walahum fiha azwajum mutahharah, bagi mereka pasangan yang disucikan. Wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Para hadirin rahimakumullah, sebagaimana sudah merupakan satu kebiasaan di dalam Al-Quran, yaitu menyandingkan dua hal yang bertentangan dengan tujuan untuk melahirkan keserasian. Kalau minggu kemarin disampaikan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 24 yang berbunyi fattaqun narol lati waquduhan nas wal hijarah. Lindungilah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya
dari manusia dan berhala-berhala dari batu yang sudah disediakan bagi orang kafir. Nah, ini adalah menguraikan tentang orang kafir. Kemudian ya, sudah terjadi kebiasaan Al-Quran menyandingkan dua hal yang bertentangan. Kadang-kadang diuraikan ciri-ciri ataupun sifat-sifat orang kafir, kemudian ya itu ciri-ciri yang bertentangan dengan orang kafir, orang mukmin. Kadang-kadang pula di Quran itu diceritakan tentang orang-orang mukmin, kemudian diuraikan lawannya orang-orang kafir. Tujuannya adalah supaya melahirkan keserasian. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, di dalam ayat ini Allah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 25, akan menguraikan ciri orang yang balasan. Kalau kemarin balasan bagi orang yang kafir yaitu an-nar. Kalau sekarang apa balasan bagi orang yang tidak kufur? Yaitu orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, di sini disebutkan oleh Allah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Apa yang boleh disampaikan? Annalahum jannat. Sesungguhnya bagi mereka itu ada beberapa surga. Nah, para hadirin rahimakumullah, di sini dengan jelas Nabi Muhammad disuruh oleh Allah untuk menyampaikan kabar gembira. Kepada siapa kabar gembira itu? Disampaikan kepada orang yang amanu wa amilus sholihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Para hadirin rahimakumullah, kalimat ini sering kita jumpai dalam Quran, yaitu amanu wa amilus sholihat. Nah, kemudian bahkan dalam surat yang pendek pun ya, kita menemukan firman Allah ini seperti surat Al-Asr ya, wal asri innal insana lafi husrin illalladzina amanu wa amilus sholihat. Yang ditanyakan adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, para hadirin rahimakumullah, kalau demikian, yang jadi pertanyaan adalah amanu dulu. Nah, kalau kita melihat amanu di sini, berarti yang perlu dijadikan acuan sebagai modal utama untuk mendapatkan kabar gembira annalahum jannat, sesungguhnya bagi mereka itu adalah surga. Ya, yang pertama adalah apa? Untuk bisa membukakan ataupun memasukinya adalah iman. Saya sering menyampaikan ya kepada Bapak sekalian bahwasanya syarat utama untuk masuk surga itu cuma satu aja. Apa itu? Iman. Itu iman itu. Ya. Sehingga tanpa iman tidak akan bisa. Rukun iman kita miliki itu merupakan kunci masuk surga. Ya, Bapak sekalian, ini yang paling pertama. Dan banyak firman Allah yang mengatakan bahwasanya tanpa iman tidak akan bisa. Nah, kemudian tidak hanya cukup iman. Ini ayat yang sering kita dengar, wa amilus sholihat, dan amal soleh. Nah, apa amal soleh itu? Amal soleh dikatakan amal soleh. Kita sering mendengar amal. Amal itu perbuatan.
Kemudian yang kedua adalah soleh. Soleh itu dalam artian secara bahasa yang pantas, yang patut. Ya, para hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian ya kita lihat seperti apa amal soleh itu. Kalau melihat dari beberapa referensi, yang disebut amal soleh itu adalah suatu amalan. Yang pertama, ya, sesuatu yang dilakukan sesuai dengan syariat agama. Itu merupakan satu amal soleh. Tentunya kalau sesuai dengan syariat agama, berlandaskan kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Itu syarat yang paling utama. Sehingga kalau satu amalan bertolak belakang dengan dua sumber tadi, kemudian juga ada ulama menambahkan ijma qiyas, maka itu tidak disebut amal soleh. Nah, kemudian ya, aspeknya, bentuknya dari segala amal yang dilakukan tadi berdasarkan yang bersumberkan kepada syariat, maka bisa mencakup beberapa bentuk. Ya, pertama ibadah sosial, sudah jelas, seperti kita sedekah, ya. Kemudian menolong orang lain, ya, yang disebut dengan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian ikramul yatim, memuliakan anak yatim, ya. Itu yang ada dalam firman Allah aja. Wabil walidaini ihsana. Satu, ya, wabizil kurba, kepada kerabat, wal yatama, kepada anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wabnis sabil, kemudian juga wafir riqabi wasailin, ya. Nah, ketika kita berbuat, ya, ibadah sosial kepada mereka, itu sudah satu poin, kita sudah melakukan amal soleh. Kemudian apa lagi yang termasuk amal soleh? Ya, akhlak mulia, jelas, ini termasuk amalan amal soleh yang dianjurkan, bahkan diharuskan. Misalnya kita berkata jujur, ya, menepati janji. Kemudian apa lagi? Ya, tidak termasuk orang munafik itu satu, idza hadasa, tidak ada apa? Idza hadasa kadzaba. Orang munafik kan kalau berbicara bohong. Kalau orang yang termasuk melakukan amal soleh, bicaranya jujur, memikul amanah, ya, menepati janji, kemudian memaafkan kesalahan orang lain, wal afina anin nas, kemudian alladzina yamshuna fil ardi hauna, orang-orang yang rendah hati, ya, orang-orang yang mengucapkan kata-kata yang lemah lembut, itu juga merupakan bagian dari akhlak mulia yang termasuk ke dalam amal soleh. Kemudian apa lagi yang termasuk amal soleh? Menjauhi maksiat. Jangan dikira menjauhi maksiat itu tidak amal soleh. Bahkan nanti akan ketemu di dalam surat Al-Imran, ya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim. Termasuk orang yang soleh adalah orang yang ketika sudah melakukan maksiat, dia bertobat dan tidak membiasakan maksiat yang sudah dilakukannya. Ya, jadi oleh itu Bapak sekalian, ketika kita melihat orang-orang yang menghindari perbuatan maksiat, sudah tobat, insaf, ya, tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang dulu dilakukan, jangan diasingkan. Mereka itu adalah orang yang melakukan amal soleh. Jadi amal soleh itu bukan hanya melaksanakan taat, tapi juga menghindari maksiat. Itu termasuk amal soleh. Kemudian juga kita duduk di masjid ini untuk mencari ilmu. Ini bagian daripada amal soleh. Karena dengan ilmu kita tahu, ya, ibadah kita akan menjadi benar, kemudian menjadi bagus, menjadi baik. Kemudian apalagi
ya, yang termasuk amal soleh, berperan aktif di masyarakat, ini juga bagian dari amal soleh, ya, masuk ke dalam ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Misalnya diadakan pos ronda lah kalau dulu mah ya. Kalau mungkin di sini nggak ada ya Pak, ada pas satpam, ada pos ronda digilir, ya, itu setiap malam ada yang ronda, masing-masing kebagian sebulan sekali, sehingga orang itu bisa tenang tidurnya. Kalau tenang tidurnya, kemudian dia pun bisa dengan segar bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Tenang orang sholat tahajud, mobilnya atau motornya, kendaraan yang jaga ronda itu. Ini juga bagian dari amal soleh. Para hadirin rahimakumullah, ya. Nah kemudian banyak lagi yang disebut dengan amal soleh tersebut, ya. Jadi kesimpulannya, setiap amalan yang sesuai dengan aturan syariat, baik itu berhubungan dengan Allah maupun berhubungan dengan sesama manusia yang disebut dengan hablum minanas, itu termasuk ke dalam kategori amal soleh. Nah, para hadirin rahimakumullah, amal soleh ini kalau dihubungkan dengan amanu, iman itu sebagai pembuka masuk surga, sementara amal soleh sebagai penentu level di surga nanti. Ini yang menentukannya. Makanya dengan demikian dia tidak boleh terpisah. Kalau hanya iman saja, tidak melakukan amal soleh, memang bisa masuk surga, walaupun dia nanti masuknya belakangan. Kenapa? Karena harus mempertanggungjawabkan dulu. Ya, kalau tidak taat, dia harus mempertanggungjawabkan dulu ketidaktaatannya. Kalau melakukan maksiat, dia harus mempertanggungjawabkan dulu maksiatnya, apakah diampuni oleh Allah atau tidak. Ya kalau tidak diampuni, sudah merupakan keadilan Allah, Allah masukkan dulu ke dalam neraka. Tapi kalau diampuni oleh Allah, ya bisa jadi ampuni itu dikurangi, seperti sekarang yang ngetren amnesti dan abolisi, gitu ya. Itu bisa jadi seperti itu, ya. Kemudian diapakan, dimasukkan ke dalam surga. Nanti di sana dia akan apa? Berbeda dengan orang yang benar-benar melaksanakan taat dan menjauhi maksiat. Kenapa demikian? Karena hikmahnya adalah untuk menentukan keadilan Allah. Ya, sangat adil sekali Allah. Kita juga mungkin akan melihat, masa iya sih, ya, saya dengan amalan sekian akan sama dengan yang lebih tinggi daripada kita. Nabi masuk surga, para rasul masuk surga, siddiqin, orang jujur, syuhada, solihin, ya, masuk, tapi tentu, ya, di sana tempatnya akan berbeda. Nah, apa yang menentukan perbedaan itu adalah amal soleh. Para hadirin rahimakumullah, nah itu, jadi sekali lagi, ya, amal soleh inilah yang menentukan level kita nanti. Ya, contohlah kalau kita naik kereta ke Surabaya, saya kalau ngantar anak sampai Pasuruan, dari sini kadang-kadang naik Belangbanga Jayabaya, ya. Nah, beda-beda kelas karena beda-beda tiket, betul nggak? Ekonomi ada A, B, C, eksekutif juga ada. Bedanya bisnis beda lagi. Kenapa yang membedakan? Pada satu gerbong, sampainya sama, tapi kenyamanannya berbeda. Yang menentukan adalah karena harga tiketnya yang berbeda. Ya, betul nggak? Naik pesawat sama. Selama ini saya atau kita naiknya ekonomi aja terus. Ya, baik Garudanya, Saudinya, kalau keluar negeri, Emiratnya. Tapi kalau kelas bisnis, masya Allah, ya. Dilihat waduh, itu tempat duduknya sekali-kali Pak Noong, masya Allah, koski gering kelas bisnisnya ya. Ayah kasurna, TV-nya masing-masing, ya, apalagi yang namanya Emirat. Pasti lihat tiketnya berapa bedanya. Ternyata satu perjalanan bedanya 9 juta. Aduh, pantesan atuh, enak. Beda lagi 8 juta.
Ya, nah itulah kita. Ya, dengan tiket yang berbeda maka akan membedakan ya kita juga nanti. Begitu juga dengan amal soleh yang berbeda akan menentukan. Para hadirin rahimakumullah. Sekali lagi ya, di sini disebutkan annalahum jannat. Sesungguhnya bagi mereka itu jannat. Jannat ini adalah jamak dari zannah. Para hadirin rahimakumullah, sedikit bicara masalah jannah. Jannah itu seakar dengan kata jinnah. Minal jinnati wannas. Sama dengan juga dengan junnah. Nanti ada titik persamaannya. Kemudian kita juga pernah mendengar dan sering mendengar janin. Ya. Nah, apa itu jannah? Jannah itu adalah sesuatu taman yang pohonnya tinggi-tinggi, kemudian daunnya sangat rindang sekali, hingga matahari pun tidak langsung mengena ke bawah pohon tersebut. Saking rindangnya, akhirnya sejuk. Ya, itu namanya jannah. Jadi suatu kebun, suatu taman yang tertutup oleh pohon yang sangat rindang sekali. Nah, kemudian ada juga kita dengar jinnah. Minal jin natiwanas. Apa jin? Jin itu makhluk yang tertutup. Ada yang lihat jin? Nggak ada kan? Nah, kita tidak bisa melihat jin, tapi jin melihat kepada kita. Maka karena tertutup pula, makhluk itu dikatakan jin. Kemudian juga ada terakhir junnah. Ini beda harokat. Beda mana? Junnah itu adalah dari kata junun. Nah, Bapak pernah mendengar mungkin apa itu junun? Gila. Kalau orangnya sebut majnun. Nah, sama artinya juga tertutup. Apa yang tertutupnya orang gila? Tertutup akalnya. Ya, jadi ada persamaan jannah, jinnah, junnah. Terakhir janin. Nah, janin juga sama, artinya yang tertutup. Ya kan? Kita nggak tahu, walaupun bapak ningali kieukeun ka istri ketika hamil nggak lihat janinnya seperti apa. Baru dilihat kalau sekarang ada apa? Ada alat. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Nah, di sini Allah menyebutkan bahwasanya orang yang beriman dan beramal soleh annalahum jannat. Bahwasanya mereka itu mendapatkan beberapa surga. Di dalam Al-Quran, ya, surga itu bermacam-macam. Ada yang paling terkenal adalah kita menyebutnya dengan kalimat surga Firdaus, ya kan? Innalladzina amanu wa amilus solihati, sesungguhnya orang beriman dan bersoleh, itu di dalam surat annalahum jannatul firdaus. Jannatul firdaus ini yang pertama ada yang disebut dengan jannatul firdaus, ya, surga Firdaus. Di dalam satu ayat disebutkan, ya, ulaika humul warisuna alladzina yarisunal firdaus. Nah, para hadirin rahimakumullah, surga Firdaus ini adalah surga yang paling tinggi. Sebagaimana dalam surat Kahfi disebutkan, innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kemudian juga ada sabda Nabi, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Di mana-mana kalian meminta kepada Allah untuk masuk surga, mintalah surga Firdaus. Fa innahu ausatul jannah wa aul jannah. Sebab surga Firdaus itu ada a'lal jannah, paling tingginya surga. Wa fauqahu arsyur rahman, dan di atasnya ada arasnya Allah. Nah,
Kemudian wa minhu tafjurun anharul jannah. Dari surga Firdaus itulah mengalir sungai-sungai surga. Ini hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua ada jannatu adn. Jannatu adnin. Nah, ad ya. Kita lihat di dalam surat banyak ini di antaranya jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Yang kedua disebut jannatu adn. Ya. Dan dalam surat Taghabun kemudian juga ada jannah adnin tajri min tahtil anhar. Yang kedua ada jannatul ma'wa. Sebagaimana di dalam firman Allah ya yang berbunyi arwahum dalam firman Allah tarfa, di dalam firman Allah indaha jannatul ma'wa. Di sisinya ada jannatul ma'wa. Kemudian juga ada satu hadis yang menguraikan tentang ruhnya orang-orang yang mati syahid. Arwahuhum fi jawfi tayri khudrin. Ruhnya orang-orang yang mati syahid itu berada di dalam kantongnya burung yang hijau. Jadi dia telihin apa dia tanya. Mananya kurang lebih begitu. Tartau fi jannatillahi haitsu sya'at. Sumat ta'wi ila qanadila mu'allaqatin tahtal ars. Ruh itu terbang ke sana kemari. Ya. Sumat ta'wi ila qanadil, kemudian dia bersemayam di bawah aras. Ini hadis riwayat Nasai yang menguraikan tentang jannatul ma'wa. Kemudian juga kita mendengar jannatul hulud. Ya. Ini juga ada di dalam firman Allah, wa qulil hamdulillah alladzi lam yattakhidh walada. Kemudian wa yudkhilna daral muqamah allati baraka fiha. Nah, di sini ya disebutkan darul hulud itu dengan kalimat darul muqamah. Negeri yang abadi. Kemudian juga di dalam Quran yang kelima ada yang disebut dengan Darussalam. Nah, ini Darussalam ya. Darussalam itu nama surga. Lahum Darussalam inda rabbihim wallahu yad'u ila darissalam. Itu kalimatnya ada. Wallahu yad'u ila darissalam. Surat Yunus ayat 25. Kemudian juga dalam surat Al-An'am ayat 127. Lahum darussalam inda rabbihim. Ini juga merupakan level atau tingkatan surga yang bernama Darussalam. Kemudian juga ada yang disebut dengan Jannatun Naim. Innalladzina amanu wa amilus salihati lahum Jannatun Naim. Surat Luqman ayat 8 yang disebut dengan Jannatun Naim. Kemudian juga ada yang disebut dengan Illiyun. Ya. Ada firman Allah yang berbunyi innal abrara lafi illiyyin wa ma adraka ma illiyuna kitabun marqum yashhaduhal muqarrabun. Itu ada disebut jannatul illiyyin, ya. Nah, sebagaimana Allah berkata, kalla inna kitabal abrara lafi illiyyin, surat Mutaffifin. Nah, para hadirin rahimakumullah, surga ini disebutkan di dalam Al-Qur'an jannatin, beberapa ya surga ataupun beberapa taman. Tadi ada yang masuknya alladzina amanu wa amilus sholihat, ada yang masuk jannatul firdaus, ya kan? Ada yang masuk jannatul adn, ada yang masuk jannatul ma'wa, ada yang masuk iliyin, ya. Nah, tergantung level amal solehnya. Siapa nanti yang menempati surga firdaus, siapa yang menempati iliyin, siapa yang menempati darussalam, siapa yang menempati jannatul naim,
Siapa yang menempati Jannatul Iliyah, hanya amal soleh lah yang menentukan. Kemudian di sini disebutkan Bapak sekalian, salah satu daripada gambaran surga itu, yaitu disebutkan yang sering kita lihat dalam Quran, apa itu? Tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya itu mengalirlah air sungai. Jadi kalau diumpamakan bangunan ini di bawahnya air, tapi jangan terimajinasikan seperti pancingan ajo. Ya betul nggak? Ya di bawahnya kan air naon tah, ya tempat makan, terus di atasnya tempat makan cai ngalir. Jangan sekali itu membayangkan seperti itu. Atau seperti kandang hayam anu di mana orang-orang kan sebelum hayam tadi daerah Tasik daerah itu mah di hadapna balo jangan. Ya. Gitu. Nah, hadirin rahimakumullah, kenapa demikian? Karena Nabi sendiri mengatakan mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu tidak seperti apa yang kau lihat, tidak seperti apa yang kau dengar, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak juga seperti apa yang terlintas dalam hatimu. Tidak bisa diimajinasikan. Sekalipun Allah menyebutkan ya bentuk-bentuk ya sifat-sifat penghuni surga, tetapi apa yang disebutkan dalam Al-Quran tidak bisa kita imajinasikan, apalagi dilihat dan didengar. Kemudian hadirin rahimakumullah, di samping di bawahnya itu ada air sungai yang mengalir. Allah sebutkan di situ juga apa itu? Kullama rujiku minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi rujikna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Tatkala penghuni surga itu diberikan rezeki, diberikan kenikmatan surga berupa apa? Berupa buah-buahan. Apa yang dilihat oleh mereka? Qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu. Oh, ini mah buahnya sama dengan apa yang kami makan kemarin. Tapi ketika mereka melihat buah-buahan itu sama rupanya dengan hari kemarin, bahkan dengan sore hari ataupun pagi hari misalnya, tapi saat mereka merasakannya apa? Wa qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Mereka diberikan buah-buahan ya yang sama bentuknya dengan yang tadi atau dengan hari kemarin, tapi ketika diberikan buah yang rupanya sama, rasanya diyakini akan berbeda. Wa utubihi mutasyabiha. Mereka diberikan yang sama bentuknya tetapi tidak sama rasanya, padahal masih di surga. Ya, bukan dibandingkan dengan buah yang ada di dunia. Oh, ini apa malang, udah hasil mah. Nah, kemudian diresep akan disisipi, tidak akan sama. Jangan dibandingkan ini dengan buah-buahan yang ada di dunia. Apa yang di surga tidak bisa dibandingkan dengan di dunia. Di surga saja kata Allah, kullama rujiku minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna. Mereka akan melihat rupa yang sama tapi rasa yang berbeda. Bahkan bos sekalian, jangankan dengan yang kemarin, dengan yang tadi saja itu akan tidak sama. Dia terjelas sarua 1 kilo orang makan dia, tapi ketika dicicipi tidak akan sama. Bahkan mengatakan satu suap buah-buahan yang digigit yang pertama dengan yang kedua akan rasanya berbeda. Apa itu? Tujuannya supaya tidak, makanya dengan tidak sama itu membuat penghuni surga tidak pernah bosan. Ya kan? Ya orang lamun ayeuna makanan ya Pak. Saya istri bahannya dari telur, tadi dadar, ayeuna rendang. Terus balado noge. Ayo bosan.
walaupun rupanya di rupa-rupa bumbunya ada beda. Ya, musim naon lebaran, iya daging teh dibilang dendang, dia disemur, dia di balado, paling bisa makan satu dua, masih merasakan keimanan. Tapi nanti lupa bosan. Walaupun rasanya bentuknya beda-beda resepnya, rasanya beda-beda akan menimbulkan kebosanan. Tetapi bagi penduduk surga dengan rupa yang berbeda, bahkan rupanya sama, tetapi rupanya sama, rasanya berbeda dan akan selalu berbeda, sehingga tidak menimbulkan kebosanan. Ya. Nah, kemudian apa lagi di sini disebutkan? Walahum fiha ajwad. Mereka pun mendapatkan pasangan-pasangan yang mutahharatun, yang dibersihkan. Dari apa dibersihkannya? Dari berbagai macam kotoran. Jadi pasangan-pasangan orang beriman itu adalah bidadari atau wanita yang tidak akan haid, dibersihkan dari haid. Kemudian juga dibersihkan dari kotoran yang keluar dari mulut, dibersihkan dari kotoran yang keluar dari hidung, dari telinga, dari manapun juga. Ya, ataupun dibersihkan dari kotoran kencing, di kotoran naon, kotoran berak. Makanya ahli surga mah lamun rek yang WC walaya. Ya, bisikian aja cenah sodako teh ngan sumur keramik yang di WC. Mungkin di ditu lagi di surga ge dia sumber ke WC. Para hadirin rahimahullah, tidak akan ada ya tempat untuk buang hajat. Kenapa demikian? Ya, karena apa yang dimakan oleh mereka tidak akan menjadi kotoran, tetapi akan menjadi keringat yang sangat wangi sekali. Ya, aduh Pak, ini coba ajwaju mutahharoh, pasangan yang dibersihkan. Kita mah punten-punten punya istri, mungkin ke awal-awal keneh mah bersekalah istri teh, ya sungit. Tapi kadina kena punya anak satu, punya anak dua, punya anak tiga, beda. Ya, ya. Lamun ke anak pertama makan justru lagi tadi kalubur. Lamun anak kalima lain kalubur ke handap. Terus beda, gitu ya. Ya. Terus gitu ke handap teh lain di depan nih, di pinggir di dia. Ya. Eta ge kudu talian deui. Hadirin rahimakumullah. Ajwaz mutahharah. Aya kaserangna ku haid, ada kaserangna ku berak, ada kaserangna ku macam-macam. Nah, inilah ajwaz mutahharah. Pasangan-pasangan yang dibersihkan. Nah, para hadirin rahimakumullah, bukan hanya dibersihkan dari fisik, ya mutahharah teh, tapi dibersihkan pula hatinya. Dari apa? Dari sifat dendam, dengki, cemburu. Matang ayeuna lamun kiamah kita memiliki 1, 2, 3 bahkan mungkin puluhan pasangan. Ya. Anu di dunia mah boro-boro 4, 2, ya. Itu mau nambah oke Masya Allah kudu susurumputan. Itu apa? Ya kan bapak-bapak jangan habis sami orang takwa, takut sama yang tua. Betul nggak? Oh ya. Nah, terus bagaimana kalau mereka berpasangan di sana? Kalau mereka berpasangan, lalu pasangan yang lain, adakah cemburu? Tidak akan ada. Ya, dibersihkan artinya min ghillin ikhwana. Mereka dibersihkan dari ghillun, dendam, marah, benci. Wah, nah teh sama. Kan ajwajnya pasangan. Jadi dia akan mendapatkan pasangan-pasangan yang tadi dibersihkan dari kotoran, dibersihkan dari sifat dengki. Ya. Nah, ini punten-punten ya, walaupun orang yang beristrikan 2 bisa jadi layut, rumah nage dengan seukur bersebelahan, bahkan sarumah teh barengan,
Mual mungkin bersih-bersih teing, Pak. Betul nggak? Ada rasa yang tidak nyaman di hati itu. Kecemburuan, ya, merasa pilih kasih dan sebagainya. Tapi bagi mereka-mereka itu nanti akan dibersihkan dari berbagai kotoran. Nah, para hadirin rahimakumullah, kemudian apa lagi disebutkan di sini? Wahum fiha khalidun. Mereka di dalamnya itu kekal. Ya, abadi. Dalam artian ketika mereka sudah merasakan di situ tidak akan putus kenikmatan tersebut. Ya, tidak akan terputus. Terus-terusan dirasakan. Tidak akan berujung. Beda dengan kenikmatan dunia. Ya. Ya, jangankan ratusan tahun, kita ini saya 60 tahun, Bapak mungkin ada yang 70, 80, tentu akan terasa berbeda ketika usia masih muda dengan usia sekarang. Kenikmatan itu terasa berkurang. Kamari makan jengkol oge masih kena kiat nya. Nama ya tombol jengkol lah kacang suuk weh. Sukro. Kabur mah kletuk-kletuk ayeuna mah kudu dikemut heula 5 jam kakara 5 menit akarak gitu. Aduh cenanya. Terus nah, kapukur kan motor pakai gigi 1 giro. Mah semararetik sadaya termasuk abdi metik, Pak. Tidak secepat dulu, tidak senikmat dulu. Itu kenikmatan dunia berkurang, tidak abadi. Terus, ya, begitu juga dengan pasangan kita. Ya, itu tidur guys petongong-tongong. Ya, itu sare-harewe gitu, masing-masing kadang-kadang beda kamar. Ya, itu. Abdi pas sok petongong-tongong, ngan abdi mah nonggongan kala langit, istri nonggongan ke mana? Ke handap gitu, ku bedana Pak Ji. Patongong-tongong kene. Duh, Masya Allah. Ayo Pak. Jadi sekali lagi, jelas ini kabar gembira dari Allah untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad dan Bapak disampaikan kepada kita. Nah sekarang, masalahnya untuk mendapatkan annalahum jannatin tajri, wayana kedah gaduh naon. Tiketna nyata amanu wa amilus lihat. Makanya Bapak sekalian, di dalam ayat lain tadi surat Al-Mu'min saya sampaikan ulaika humul warisuna ya allazina yarisunal firdaus, itulah mereka pewaris surga firdaus. Berarti surga firdaus akan diberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jangan disamakan warisan surga kepada kita ketika kita mendapatkan warisan dari orang tua. Betul gak? Ari warisan ti batur mati anak ti orang tua tercapai orang tete ikut serta kadang-kadang tahu-tahu dapat weh. Ya. Menang ladang capek bapak-bapak, ibu, kemudian begitu meninggal otomatis menjadi anak harta anak, menjadi anu. Sehingga banyak orang yang tidak pernah lelah, tidak pernah bercapek-capek lelahan, tahu-tahu dapat warisan sekian hektar, dapat warisan sekian miliar. Itulah warisan dunia. Tapi warisan akhirat mah teu bisa. Ladang naon? Ladang menunggu kudu naon heula. Wayahna udah capek. Makanya tidak ada jaminan untuk mendapatkan kenikmatan sana. Berbeda dengan kenikmatan dunia. Bisa dijamin oleh Allah. Tanpa beriman pun Allah dijamin. Tapi untuk urusan nanti harus ada amanu wa amilus sholihat. Sehingga Imam Ghazali mengatakan urusan dunia ada yang menjamin Allah, tapi urusan akhirat Allah teu menjamin kepada kita. Dengan demikian secara kesimpulan, nu teu dijamin urang perjuangkeun. Betul nggak? Nu dijamin ku Allah ulah toh-tohan teuing. Ya, saya ulang lagi, yang dijamin oleh Allah ulah toh-tohan teuing nyangan. Biasa-biasa weh. Tapi nu teu dijamin ku Allah surga, itu yang harus kita toh-tohan ya nana. Bahkan Imam Ghazali mengatakan cari satu ayat dalam Quran ada jaminan masuk surga tanpa iman dan amal soleh, nggak akan ditemukan. So, tapi kenikmatan dunia najan teu diusahakeun ge banyak orang atau Allah memberikan jaminan. Sakitu barangkali mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.